Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, aktivitasnya dimudahkan dan dilancarkan. Bersama saya Azi, izinkan saya akan sharing kepada rekan-rekan semuanya tentang 3 tips agar kita selalu termotivasi. Rekan-rekan semuanya, tentu kita sebagai manusia pernah mengalami ada kalanya kita mempunyai motivasi yang begitu tinggi sekali, dan ada kalanya kita mempunyai motivasi yang rendah atau down. Dan pada saat kita mempunyai motivasi yang tinggi tadi, maka kinerja kita pun akan baik atau akan tinggi juga. Dan pada saat kita mempunyai motivasi yang rendah, maka kinerja kita pun tentu akan rendah juga. Rekan-rekan semuanya, saya akan sharing tentang 3 tips agar kita selalu termotivasi. Tips yang pertama adalah ingat tujuan kita. Kenapa? Karena otak kita itu selalu mengejar tujuan, baik tujuan diri kita maupun tujuan orang lain. Nah, misalnya pada saat kita malas atau mager, misalnya mengerjakan tugas-tugas kampus, dan kita ingat kembali tujuan kita kuliah, misalnya targetnya 4 tahun selesai menjadi sarjana psikologi, maka itu akan membuat diri kita termotivasi untuk bisa selalu tergerak melakukan tugas-tugas tersebut. Misalnya malas bekerja. Pada saat kita malas bekerja, maka ingat kembali target-target yang sudah ditetapkan, dan kemudian misalnya jenjang karir apa yang ingin dicapai. Maka dengan cara seperti itu kita akan termotivasi, akan tergerak untuk bisa lebih rajin dalam bekerja. Tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah milikilah simbol motivasi. Apa simbol motivasi? Simbol motivasi itu merupakan suatu simbol yang bila kita kerjakan ya, atau kita terkena simbol tersebut, maka kita akan otomatis tergerak atau termotivasi. Misalnya kita buat simbol motivasi mengepalkan tangan ya. Jadi pada saat kita mengepalkan tangan, maka kita secara otomatis akan termotivasi. Kita bayangkan, kita rasakan pengalaman kita di masa lalu mempunyai motivasi yang tinggi, kemudian kita hadirkan di masa sekarang dengan satu simbol, yaitu simbol mengepalkan tangan, maka di situ akan memudahkan kita untuk termotivasi. Atau bisa juga suara-suara atau instrumen yang membuat diri kita termotivasi. Itu juga termasuk simbol motivasi. Dan yang ketiga adalah perhatikan input pikiran. Karena apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu akan diproses ya. Kemudian akan menjadi output. Apa outputnya? Berupa mindset kita, pola pikir kita, pola tindakan kita, pola karakter kita. Maka langkah terbaik yang harus kita lakukan adalah perhatikan input yang masuk ke dalam pikiran kita. Ya, jika kita membaca, pastikan membaca yang memberdayakan. Pada saat kita mendengar, pastikan apa yang kita dengar itu juga memberdayakan. Dan pada saat kita menonton, pastikan tontonan kita itu pun memberdayakan. Sehingga secara otomatis itu merupakan langkah kita agar pikiran kita terjaga, sehingga akan berpengaruh bagaimana diri kita, emosi kita, jiwa kita selalu termotivasi. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.